Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ratna Nindiarini, nomor absen 32 dari kelas IPA 4 akan menyampaikan materi tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang pertama, pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti pendapatan, beban, dan pengambilan prive. Salah satu tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah riset saldo akun sementara menjadi nol di dalam jurnal umum sistem dokumentasi untuk keuangan perusahaan. Seluruh akun pendapatan dan beban perlu dibuat menjadi nol karena pelaporannya hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu dan tidak dihitung untuk periode berikutnya. Sebagai contoh, bisnis memperoleh pendapatan sebesar 350 juta rupiah tahun ini. Nominal pendapatan tersebut tidak dihitung sebagai pendapatan tahun depan. Fungsi jurnal umum yaitu menyesuaikan saldo akun hingga jumlahnya nol agar tidak mempengaruhi transaksi dalam periode berikutnya. Tujuan dari menjadikan saldo akun nol di akhir periode agar saldo akun modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dengan melakukan penutupan saldo pada akun sementara, saldo modal perusahaan jumlahnya akan sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut jadi bisa dilakukan atau digunakan sebagai acuan untuk pembukuan periode berikutnya. Kemudian, dari mana sumber data untuk membuat jurnal penutup? Untuk membuat jurnal penutup dibutuhkan sumber data dari kertas kerja. Dan dalam kertas kerja, data yang digunakan untuk membuat jurnal penutup berada pada kolom laba rugi dan kolom neraca. Jurnal penutup dibuat di setiap akhir periode secara otomatis setelah penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Sesuai namanya, akun pendapatan berisi transaksi-transaksi terkait penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam satu periode. Umumnya, pendapatan berasal dari dua sumber, yakni akibat operasional perusahaan atau pendapatan lain. Jadi, akun pendapatan perusahaan berpasangan dengan ikhtisar laba rugi. Dalam jurnal penutup, akun pendapatan dicatat di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi dicatat di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Untuk melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan pasti mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Nah, bentuk pengeluaran tersebut yang kita kenal sebagai beban. Dituliskan ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan beban di sebelah kredit. Berbeda dengan pendapatan tadi. Fungsi peletakan ikhtisar laba rugi adalah untuk mengetahui jumlah total beban perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Tergantung kondisi perusahaan, laba atau rugi ada dua cara untuk membuat jurnal penutup. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka pencatatan ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Dan apabila perusahaan mengalami kerugian atau rugi, maka dicatatkan modal di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit.
Kemudian yang keempat adalah menutup akun prefer dengan akun tandingan modal dengan modal berada di debit dan prefer berada di sebelah kredit. Nah, ini adalah contoh jurnal penutup yang diambil dari data kertas kerja berikut ini yang sesuai dengan langkah-langkah yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah jurnal pembalik. Pengertian jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Nah, walaupun jurnal pembalik itu kebalikan dari jurnal penyesuaian, namun tidak semua ayat jurnal penyesuaian dibuat dengan jurnal pembalik. Kemudian tujuan utama dari jurnal pembalik adalah menjaga keajiban pencatat akun dan mencegah timbulnya akun ganda. Jurnal pembalik ini bersifat opsional, jadi kita bisa membuatnya atau tidak, tetapi pengelolaan keuangan akan lebih rinci bila jurnal tersebut dibuat. Nah, berikutnya adalah dari mana sumber data jurnal pembalik. Nah, seperti dalam pengertian, jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian, maka data-data jurnal pembalik didapatkan dari jurnal penyesuaian. Nah, seperti yang kita sebut sebelumnya, tidak semua akun jurnal penyesuaian bisa menggunakan jurnal pembalik. Biasanya, akun yang menggunakan jurnal pembalik hanyalah yang berpotensi memunculkan data saldo baru, tetapi masih belum tercatat pada neraca. Lalu, data apa saja yang perlu dibuat dalam jurnal pembalik? Yang pertama, beban yang dibayar di muka dicatat dalam metode beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka dicatat dalam metode pendapatan. Yang ketiga, beban yang belum dibayar. Dan yang terakhir, beban yang masih harus diterima. Langkah-langkah membuat jurnal pembalik. Yang pertama adalah beban dibayar di muka dicatat metode beban. Nah, apabila bisnis telah membayarkan biaya tertentu di muka, tetapi transaksinya belum tercatat di dalam neraca, inilah yang disebut dengan akun beban dibayar di muka. Dan pencatatannya, beban XXX ditulis di sebelah debit dan XXX dibayar di muka. XXX ini menyesuaikan kondisi yang terjadi. Nah, contohnya membayar iklan untuk 10 kali tayang dibayar di muka. Maka dituliskan jurnal umum, beban iklan dituliskan di sebelah debit dan kas dituliskan di kredit. Nah, ini yang dinamakan beban dibayar di muka dicatat dalam metode beban. Kemudian jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka ditulis di dalam debit dan beban iklan ditulis di kredit. Nah, sesuai dengan pengertian jurnal pembalik adalah kebalikan jurnal penyesuaian, maka ditulis beban iklan ditulis dalam debit dan iklan dibayar di muka di kredit. Kebalikan dari jurnal penyesuaian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan. Penulisannya XXX diterima di muka dalam debit dan pendapatan XXX dalam kredit. Sebagai contoh, misal menerima pendapatan sewa untuk 10 bulan diterima di awal periode, maka jurnal umumnya kas ditulis di debit dan pendapatan sewa ditulis di kredit. Lalu jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa ditulis di debit dan sewa diterima di muka ditulis di kredit. Lalu tentu saja jurnal pembaliknya adalah sewa diterima di muka ditulis di debit dan pendapatan sewa ditulis di kredit. Nah, berikutnya adalah beban yang belum dibayar atau masih
masih harus dibayar. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi, bila bisnis kamu mempunyai biaya atau beban yang masih harus dikeluarkan pada periode tertentu, itulah yang dimaksud dengan akun beban yang harus atau masih harus dibayar. Maka di dalam pencatatan, utang XXX ditulis di debit dan beban XXX ditulis di kredit. Contohnya, pada saat jurnal penyesuaian ada beban gaji yang belum dibayar, maka jurnal penyesuaiannya beban gaji ditulis di debit dan utang gaji ditulis di kredit. Dan jurnal pembaliknya ditulis utang gaji di debit dan beban gaji di kredit. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, akun yang harus dibuatkan jurnal ini selanjutnya adalah akun pendapatan yang masih akan diterima perusahaan. Maksudnya, penghasilan tersebut sudah diterima oleh bisnis, tetapi masih belum tercatat sebagai pendapatan usaha. Maka dicatatkan pendapatan XXX di debit dan piutang XXX di kredit. Nah, sebagai contoh, pada saat jurnal penyesuaian ada pendapatan bunga yang belum diterima. Maka jurnal penyesuaian dituliskan piutang bunga di debit dan pendapatan bunga di kredit, dan jurnal pembaliknya dituliskan pendapatan bunga ditulis di debit dan piutang usaha ditulis di sebelah kredit. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.